of certificates to award the best alumni and students who excel in academic and non-academic fields. Best alumni of MA Asadia nomor 22 Pontotene in 2024. Muhammad Irwan, Asti Rahayu, Fadil Effendi, Nur Nabila Putri, Nur Fadillah, Muhammad Asfar Muhatab, Siti Zakia Jafar, Siti Nur Hazlisa Rudi, Ayu Mardi Azra Ma'mur, Muhammad Fajrul Imam. Penyerahan piagam penghargaan alumni terbaik dan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. We ask for Gruta Jamil S. Yunus SAG to submit the certificates to Gruta. Time is yours. Siti Mukarwama Maths Subject, Muhammad Fardi Economic Subject. Acara selanjutnya, prestasi pada kompetisi sains madrasah tingkat Kabupaten Wajo tahun 2023 dan 2024. Muhammad Irwan, mata pelajaran geografi. Asti Rahayu, mata pelajaran ekonomi. Siti Mukarromah, mata pelajaran matematika. Muhammad Fardi, mata pelajaran ekonomi. We ask for Bapak Haji Abidin to submit the certificate to Bapak. Time is yours. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Abidin untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak dengan hormat disilakan.
apresiasi duta genre dan jambore ajang kreativitas tingkat Kabupaten Wajo tahun 2023. Siti Mukarramah, duta genre tahun 2023. Kepada yang disebutkan namanya silakan naik ke atas panggung. Muhammad Fardi, Male Talented Genre Ambassador for 20 and 23. Muhammad Fardi, duta genre tahun 2023. We ask for hit of Mas Asadia nomor 22 Pontetene to submit the certificate to the acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Pengurus Asadia Cabang Bortotene, Bapak Haji Abidin. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Saya minta kepada anak-anakku sekalian yang tamat. Jadi saya ingatkan jangan ada yang lupa guru-guru kita, kemudian sekolah kita. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa berlanjut untuk sebab membanggakan desa-desa kita ini. Jadi suatu saat nanti ada yang berhasil, jangan lupa sekolah, jangan lupa guru-guru kita di sini. Jadi begitu pula anak-anak yang tamat nanti di NTS, sekiranya dikasih masuk di alia jam kasih keluar anak-anak kita. Itu kan sekolah alia NTS itu kayaknya tidak bernaung di daerah. Boleh dikata tidak ada bantuan-bantuan dari daerah. Jadi kalau bukan kita semua tidak bisa bangkit sekolah kita. Jadi pada idim itu ruasi, idim penting. Bagaimana caranya bisa kita ini maju sekolah kita semua ini. Siapa tahu angka sekolah takut mati. Masih 5 tahun itu. Bayangkan berapa tahun ini sekolah diurus sama penguji tohat, tidak bisa mandiri. Tujukannya sekolah anak tahu juga macam dia. Jadi nilai pendek anu nak kan sekolah ini tahu tanya sekolah tak. Jadi mudah-mudahan kita ini itu kan sekarang sudah terima anggaran terima di dana bos. Jadi pada mega sesuatu pada mega dana bos tak. Jadi mending kami bangun sekolah tak, mending kami bangun pada toro sekolah mana tahu apalagi yang keburu tak. Artinya bagaimana caranya bisa membantu aku di Ujung Pero. Artinya itu kada anak sekolah, maka kada anak sekolah Ujung Pero. Jadi wadingannya pada engkau bantu-bantu seandainya bernaung di daerah, insya Allah mungkin cepat terbangun ini. Jadi mungkin itu sempat saya sampaikan karena waktu juga sudah ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Central Administrator of Asadia Sengkang Islamic Boarding School and Head of the Wajo Regency Ministry of Religion Office. Berita Tamanus SAG, Berita is yours. Acara selanjutnya, pengurus pusat Pondok Pesantren Asadia Sengkang sekaligus sebagai Kepala Seksi Kemenak Wajo, Berita Jamil Yunus SAG. Kepada Berita dengan hormat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala Madrasah Aliyah
Asadiyah nomor 22 Bokotene. Yang saya hormati para orang tua, wali, santri yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Ibu, Dewan Guru, Sivitas Akademik, Madrasah Aliyah, Asadiyah, nomor 22 Pontotene, para tamu undangan, hari ini hadir di pengajian kita, oke, terima kasih. Kemudian ada yang dari jauh, ujung utara Wajo datang ke sini menyaksikan kita untuk mengikuti ini. Kepala Madrasah Aliyah lengkap, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih dianugerahi kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, ada dua kapasitas saya di sini. Pertama, mewakili Kementerian Agama, ya mungkin sifatnya mewakili pimpinan, menghadiri penamatan dari unsur madrasah. Yang kedua, mewakili pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah, ya yang seharusnya juga memang diundang untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami meneruskan salam kedua tokoh kita. Yang pertama mungkin Selena Anggota Ketua Umum, ya sejatinya beliaulah yang hadir untuk memberikan apa yang kita harapkan selaku pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah. Yang kedua, Selena Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, selaku pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan di bidang agama, seharusnya beliaulah yang hadir di tempat ini. Karena sesuatu hal keduanya tidak bisa hadir langsung, akhirnya diwakili oleh satu orang. Bapak Ibu sekalian, Madrasah Aliyah Asadiyah nomor 22 Bokotene ini, saya sering bahasakan adalah lembaga pendidikan kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Kita bisa melihat santri-santri di sini banyak wajah-wajah asing. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat di sekitar ini hingga anak ya. Jadi ini perlu kita pahami. Ada beberapa kerjasama lembaga-lembaga pendidikan di Wajo ini yang Asadiyah Pontotene sebagai tuan rumah penyelenggara. Ya. Mungkin kalau bahasa sehari-hari di pengurus pusat itu ada istilah santri kalong, dia bunyi. Kira kalongnya apa? Kelelawar itu, maka saya kuning kondisi belum rona. Jadi seperti ini kondisi sebagian kita, gambaran beberapa santri kita. Nah, itu memang karena penyelenggaraan pendidikan kita sifatnya kolaborasi, kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Bapak Ibu sekalian, anak semua para santri, bicara pendidikan, tentu dari kemarin bicara Asadiyah Ki Matokoy, Anggota Ketua Umum itu sering mengistilahkan Asadiyah baru. Apa yang dimaksud dengan Asadiyah baru? Bahwa santri-santri kita saat ini diharapkan tampil beda dan tampil
bisa menerima tantangan masa kini. Tentu saja kalau bicara santri dulu, ya dulu santri itu kalau sudah bisa mengaji, sudah bisa baca barasanji, sudah bisa baca kitab, sudah dianggap lumayan. Tetapi santri baru, saja baru santri masa kini itu mengharapkan bagaimana mereka mampu membacakan berbagai persoalan kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu yang aku semua, ini mungkin menjadi pesan kepada kita, termasuk kepada kita selaku orang tua, pendamping anak-anak kita. Yang pertama, mesti kami pesankan, jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, jangan berhenti menuntut ilmu, baik secara formal maupun secara non formal. Idealnya sumber daya manusia yang kita butuhkan saat ini paling tidak memiliki ijazah S1. Jadi anak-anakku ya, setelah menerima ijazah jangan keburu niat mau kawin, ya jangan dulu. Ya, kalau ada orang tuanya menginginkan demikian, ewaki apa dalam hal ini, dalam positif. Artinya kalian harus memikirkan masa depan kita. Belum saatnya kita menimang anak belum umurnya. Istilahnya sekarang kalau bahasa pemerintah itu anak-anak kokong anak. Nasabah dia sana rapi muruna ngapi pemaalia ke pemilu di Fabotin. Nah, jadi ini satu pesan pertama, jangan berhenti menuntut ilmu, minimal harus selesai S1 dimanapun jurusan kita. Menurut informasi dari Kepala MT, Kepala Alia, engkau bola kosa kuliah dia, aku yeliro lolokana, itu sangat ideal untuk menjadi asrama. Mengapa? Sudah pelada di masjid dia. Iya, sudah pelada di masjid dia. Kemudian masjid ini, karena masjid ini adalah milik masyarakat, itu harus diambil-ambilkan dengan pondok pesantren agar masjid itu bisa juga digunakan sebagai masjid pondok pesantren. Nah, dengan demikian rukun-rukun itu sudah bisa terpenuhi. Ya, sudah bisa terpenuhi. Akhirnya lahirlah pondok pesantren, entah apa namanya, Asadia Montoteme. Ya, pondok pesantren titik-titik nanti sepakati apa namanya, Asadia Montoteme. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada akhirnya saya ucapkan selamat kepada anak semua. Ya, saya mengulangi, agar kepada Tanggoreng ini lupa kulitnya. Jadi kembali kita untuk menjadi santri yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nandar Trijaya Asbabul Tahfiz Ibadur Rahman Ta'i Peserta Tahun Hisnus. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Guru Kiai Haji Nandar Trijaya, pimpinan Pondok Tahfiz Ibadur Rahman Ta'i. Kepada Guru dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang kita akan meminta doa kepadanya adalah Allah, mari kita konsentrasi dan khusyuk. Apalagi ini banyak tahfiz Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan fi ni'amihi wa kafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم يا الله، كل الذي دعاك فلم تجبه، ومن الذي استغفرك فلم تجبه، ومن الذي استعانك فلم تعينه، ومن الذي استعانك فلم تعطه، ومن الذي توكل عليك فلم تكفي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي هوائجنا، اللهم اقضي هوائجنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور علمك يا الله. Berikanlah kami cahayamu melalui ilmu ya Arhamar Rahimin. Menur qulubana binurul Quran, dan berikanlah kami cahaya karena Al-Quran, karena firman-Mu ya Allah. Allahumma atmim nurana ya Allah, sempurnakanlah cahayamu kepada kami Allah. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ampunilah dosa kami ya Allah, karena Engkaulah yang Maha berkuasa. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah salat kami secara sempurna. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Waghfir lana dzunubana 'amma, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Waghfir lana dzunubana 'amma wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan janganlah Engkau azab kami di hari kiamat, karena Engkau yang Maha Kuasa. Allahumma ahyina bil iman ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dengan iman. Udkhilna jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke surga dengan iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama ya Allah, berikanlah kami kehidupan sebagaimana kehidupan para ulama-Mu. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada, dan matikanlah kami sebagaimana Engkau matikan para syuhada-Mu. Wahsyina fi zumratil awliya, dan kumpulkanlah kami ya Allah dengan golongan orang para wali-wali-Mu, para kekasih-Mu. Udkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama para nabi ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang bisa kami manfaatkan dalam kehidupan kami di dunia dan kehidupan kami di akhirat. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an ya Allah, berikanlah kami hati yang khusyuk untuk meminta dan memohon kepadamu ya Allah, dan khusyuk dalam menyembah dan bersimpah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك اليمن والبركة ya Allah, berikanlah kami anugerah-Mu, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu dan berkah-Mu, berkah dari ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Pada hari ini ya Allah, kami juga memohon kepada para guru, kepala madrasah, dan kepada semua pembina-pembina kami agar mengikhlaskan ilmunya yang telah diberikan kepada Anda semua, sehingga bisa dimanfaatkan dan mampu menyelamatkan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ij'al hadha jam'an mafhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana ya Allah, anzil 'alaina barakatan minas sama'
اللهم إنا نسألك مما عندك واعطف علينا من فضلك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك وخاصة إلى مدرسة عالية بنت تيمية رقم 22. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. شكرا وبالله التوفيق والسعادة وعفو منكم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kami berterima kasih kepada penyelenggara pendidikan dari pengurus cabang Asadiyah, khususnya Madrasah Aliyah nomor 22 Kota Dene atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini, penamatan santri dari 100 lebih santri yang ikut ambil bahagian dalam pelaksanaan penamatan hari ini. Tentu saja ke depan kita mengharapkan alumni-alumni yang ditelurkan oleh madrasah kita pada hari ini, kita berharap tetap melanjutkan pendidikan. Ya, jadi seperti pesan harapan pemerintah saat ini, ya kalau umur masih lulusan aliyah itu kita harapkan lanjut pendidikan minimal S1. Ini tujuannya agar terbangun sumber daya manusia yang kita harapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, harapan ini karena merupakan cabang Asadiyah, pengurus cabang Asadiyah Bontodene ini kita harapkan menghadirkan lembaga pendidikan ini bisa terbentuk lembaga pondok pesantren. Artinya kita harus mencari upaya bagaimana mampu memenuhi rukun-rukun pesantren, sehingga lahan yang ada di sekitar ini sudah layak, saya kira, untuk kita benahi untuk kemudian usulkan menjadi sebuah pondok pesantren. Yang terakhir, dari masyarakat, ya masyarakat kita di sekitar ini, tentu kami selalu berharap membantu lembaga kita ini, terutama dari pemerintah desa, agar berkolaborasi dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur masyarakat yang ada di sekitar, untuk memperhatikan lembaga kita, membangun sendiri lembaga kita ini agar tetap bisa berjalan dan memiliki desain masa depan. Artinya nanti lembaga kita ini berbentuk kedepannya berbentuk pondok pesantren yang kemudian bisa memenuhi seluruh unsur atau rukun-rukun pesantrennya, kemudian menyediakan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan para santri-santri yang kita harapkan. Ya, alhamdulillah dengan berbagai dilematis di persiapan, karena terus terang sebelum melaksanakan kegiatan ini tempat kami itu terhalang banjir, terhalang akses banjir baik di selatan maupun di utara lingkungan madrasah kami, sehingga kepastiannya untuk dilaksanakan itu baru kami pastikan minus 2 hari sebelum kegiatan. Jadi dengan persiapan seadanya yang mencoba dilakukan oleh teman-teman pembina, sebuah kesyukuran luar biasa meskipun dilaksanakan dengan sederhana, tapi saya anggap itu cukup maksimal
baik dari desain maupun dari model-model negosiasi dengan tamu-tamu undangan. Untuk santri yang sudah tamat minimal, karena ini baru angkatan kedua, minimal mereka belajar dari angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya itu alhamdulillah 70% melanjutkan studi, terus 10% diantaranya itu bergabung di aparat negara, baik di kepolisian maupun di militer. Jadi hanya 20% yang putus sekolah, itu pun alasan putusnya cukup logis, itu faktor menikah. Dan kami sudah sulit untuk membackup yang seperti ini. Kalau kedepannya harapannya itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan madrasah kami yang masih terlalu sederhana, sedangkan santri kami cukup besar. Sehingga untuk infrastruktur itu sangat kami butuhkan, baik di lingkup internal lokal desa, kecamatan, maupun dari lini-lini vertikal. Para pembina ini sebenarnya masalah yang cukup dilema juga untuk kami sebagai pimpinan. Kebanyakan teman-teman pembina itu meminta difasilitasi untuk bagaimana mereka bisa lulus P3K, bagaimana mereka bisa menjadi aparat negara. Namun ternyata 2 tahun terakhir formasi P3K madrasah yang dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Agama itu tidak mengakomodir madrasah swasta. Jadi harapan saya sebenarnya berharap pembina-pembina saya ke depannya bisa terakomodir. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bisa memfasilitasi juga madrasah-madrasah swasta, tidak hanya di madrasah negeri. Jadi persiapan penamatan Madrasah Alia Dodo Bontutene ini untuk penamatan kedua tahun 2024 ini betul-betul kita persiapkan ini mungkin sangat istilahnya terlalu mepet waktu ya, karena memang kebetulan ini kita berada di musim hujan, sehingga kan memang kita di sekolah kita ini merupakan pesisir Danau Tempe. Sehingga pada saat itu minus 1 minggu ini sebelum pelaksanaan kegiatan ini kita masih bingung untuk menempatkan di mana, karena memang tahun lalu kita kan sudah menempatkan penamatan itu di kota ya, untuk pertama kebetulan di gedungnya di kota, tapi kita mau momen untuk tahun kedua ini kita di sekolah kita sendiri ya, tapi karena memang ini ada banjir kemarin, jadi kita bingung apakah kita laksanakan di sekolah atau di luar. Tapi alhamdulillah ternyata ada titik temunya. Pada saat itu kita sudah melihat mungkin hujan sudah mulai agak berkurang ya, musim panas juga sudah mulai sedikit, hingga kebetulan memang sekolah kita kan masih banyak becek ya, jadi alhamdulillah bisa kita maksimalkan untuk penamatan di sekolah kita ini di MA Dodo Bontutene ini. Alhamdulillah untuk tahun ini santri dan santriwati kita itu tamat kurang lebih 108 santri ya, santriwati yang kita tamatkan tahun ini. Alhamdulillah itu bisa bertahan dari kelas 10 hingga kelas 12 ini. Untuk penerimanya ya, sekiranya ini kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. PPDB kita di MA Dodo Bontutene kita sudah sosialisasi dua berbagai elemen masyarakat. Kita juga ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan sekolah kita ini, bahwa kita ini berbasis pesantren ya, pesantren. Dan itu memang sekarang yang digandrungi oleh masyarakat, karena memang masyarakat sekarang menginginkan anaknya itu dia untuk lebih ke iman dan takwa ya, seperti itu. A22 Bontutene. MA Dodo Bontutene. Selamat hari.